Selamat datang di Bijak News, Jumat 31 Januari 2025 bersama saya, Elis. Informasi pertama, dalam kesempatannya di media podcast ex-Wakapolri Ugro Seno pada Selasa 28 Januari menuturkan bahwa pagar laut PIK 2 sudah melanggar banyak undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang KUHP pasal-pasal KUHP, yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 31 Tahun 2009, yang keempat, Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014, yang kelima, Undang-Undang Sumber Daya Air, yang keenam, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketujuh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Pagar laut PIK 2 telah memberikan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Harusnya PSN PIK 2 tidak mematikan sumber nafkah mereka, tapi jadi nelayan plus bukan hanya Kim plus loh ya, justru jangan disingkirkan, ujar Ugro Seno. Selain dampak sosial, kawasan PSN PIK 2 dianggap berpotensi menimbulkan masalah keamanan, termasuk narkoba, senjata api, dan teroris. Kawasan tersebut rentan menjadi tempat masuknya kejahatan internasional. Ugro Seno mengkritik kawasan ini terlihat seperti wilayah terpisah dari negara, dengan akses yang terbatas menjadikan lebih mirip dengan negara dalam negara. Kawasan yang berpotensi berbeda dari khas Indonesia, maraknya bahasa asing yang digunakan, dan adanya simbol-simbol asing dari negara lain. Ugro menegaskan, sebagai PSN diperlukannya pengawasan ketat akan potensi pelanggaran dari luar negeri, termasuk pembangunan pelabuhan dan kantor imigrasi, serta kehadiran aparat keamanan seperti Korps Polairut dan TNI AL. Selanjutnya, Kemendagri menyatakan pelantikan kepala daerah dalam pemilu serentak terhambat oleh gugatan di MK. Wamendagri Bima Arya mengkonfirmasi gelombang pertama pelantikan pada 6 Februari 2025 hanya untuk kepala daerah yang tidak digugat. Sementara yang masih dalam proses hukum harus menunggu keputusan MK. Beralih ke daerah, Polres Nias Selatan menetapkan seorang tante sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan kaki keponakannya N 10 tahun patah. Pelaku mengaku melakukan kekerasan karena korban meminjam handphonenya tanpa izin. Seputar olahraga, turnamen sepak bola Piala Prabowo 2025 diikuti oleh 34 tim dari fraksi partai, kementerian, dan lembaga negara yang berlangsung di lapangan sepak bola DPR Senayan, Jakarta dari 30 Januari hingga 7 Februari. Diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra, turnamen ini juga melibatkan berbagai kegiatan lain seperti bulu tangkis, joget masak, serta bazar UMKM dan santunan. Informasi luar negeri, Ahmed Al-Shara ditetapkan sebagai Presiden Suriah sementara pada 29 Januari untuk memimpin pemerintahan transisi menggulingkan Bashar al-Assad. Ia diberi kekuasaan membentuk Dewan Legislatif sementara dan merencanakan pemilu dalam 4 tahun sambil fokus pada pemulihan ekonomi, militer, dan keamanan Suriah. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.